Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia terindah, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, pandemi belum berakhir. Satu persatu korban mendekat. Yang dahulunya hanya cerita, ada yang kena COVID, ada yang mati. Tapi sekarang yang terpapar COVID-19 itu di sebelah rumah kita. Bahkan sebagian telah masuk ke dalam rumahnya. Semalam Ana mengantar salah seorang tetangga untuk dibawa ke rumah sakit. Satu rumah sakit penuh manusia. Sampai di luar-luar Ana baru ngelihat sendiri. Sampai sana dioper ke rumah sakit satunya. Berangkat ke rumah sakit satunya. Mereka katakan kita tidak terima untuk rawat inap. Ya, kondisinya begitu mencekam. Namun seorang muslim harus yakin, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Katakan bahwa tidak akan menimpa kita, tidak akan menimpa kita COVID ataupun yang lain, kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk kita, untuk kebaikan kita. Huwa maulana, Allah itu pelindung kita. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah orang-orang yang beriman itu hanya kepada Allah dia berserah diri. Maka kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluh dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang luhur, agar Allah mengangkat bala dan wabah dari negeri kita dan dari negeri umat Islam di berbagai penjuru dunia. Dan kita memohon pula kepada Sang Pencipta agar yang sedang sakit, yang sedang terpapar COVID-19, Allah angkat penyakitnya. Allah gantikan itu penyakit dengan afiah, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Dan semoga yang telah pergi meninggal dunia, Allah merahmati mereka. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal mihan wal zalazil wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasa wa an sairi biladil muslimin ya arhamar rahimin. Baik, jamaah rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas bab
tentang larangan bakhil dan kikir. Mau dibawa kemana sih harta ini? Bukankah yang kita miliki itu yang kita keluarkan? Sedangkan yang kita simpan, ya bisa jadi bukan milik kita. Setelah bab itu, Al-Imam Nawawi melanjutkan dengan bab al-ithar, yang artinya lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Kalau orang bakhil itu yang dia pikirkan saya, anak, aku. Kalau tambah lagi syahih, dia memikirkan diri sendiri dan berambisi untuk memiliki apa yang di tangan orang lain. Tambah parah lagi. Sedangkan ithar ini salah satu sifat yang mulia, akhlak yang indah, karakter yang terpuji, di mana seorang hamba, manusia itu punya karakter memikirkan diri sendiri. Kalau kita lihat supir bus, kenapa seringkali supir bus ketika tabrakan dia selamat? Supir mobil juga, ketika terjadi ketabrakan, hampir selalu supirnya selamat, tapi penumpang tewas. Karena insting untuk menyelamatkan diri itu ada di diri manusia. Dan dalam kondisi dia hendak menabrak, dia berpikir bagaimana dia tidak tertabrak, tapi lupa di samping dia ada orang lain. Akhirnya dia menabrakkan yang di sampingnya supaya dia selamat. Itu insting sebenarnya yang ada di diri manusia. Tapi bagaimana tatkala dia melawan instingnya ini, kemudian dia lebih mengutamakan orang lain. Bagaimana orang lain selamat. Bagaimana orang lain kenyang walaupun dia lapar. Dan ini adalah sifat yang mulia yang kita telah membaca firman Allah Azza wa Jalla, yang bentar lagi kita akan baca, yang berada di surat Al-Hasyr ayat 9 dan juga surat Al-Insan ayat 8. Mungkin silahkan dibaca terlebih dahulu dua ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu Ansor, sebelum kedatangan mereka, yaitu Muhajirin, mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, Muhajirin. Dan mereka Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dilanjutkan. Surat Al-Insan ayat 8. Lubuk Linggau.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Barakallahu fikum, ahibati fillah. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat, sehingga mereka mencapai tingkatan tertinggi dalam sikap dan perilaku. Dunia sekarang sedang dalam kondisi kritis dalam masalah akhlak dan perilaku. Sehingga di barat pun mereka mulai berpikir bagaimana pendidikan itu berbasis karakter. Bukan sekedar mentransfer informasi, meluaskan wawasan. Bukan hanya itu. Kenapa? Karena mereka melihat tidak sedikit orang-orang pinter, cerdas, yang kalau melihat raport dia, maka kita akan mengatakan ini orang-orang hebat. Namun tatkala kita turun untuk menilik perilaku itu, pemilik raport yang summa cum laude umpamanya, kita melihat kok kayaknya nggak sesuai ya. Apa yang tertulis di raport itu dengan perilakunya kok kayaknya nggak sesuai. Maka mulai dipikirkan bagaimana pendidikan berbasis karakter, dan itu juga terjadi di negeri kita. Seharusnya kita bercermin kepada Rasul SAW, bagaimana beliau mendidik para sahabatnya, sehingga sahabat itu, ya Allah, bukan memberikan kelebihan hartanya, tapi mereka sampai tingkatan yang dia perlukan, dia berikan kepada orang lain. Kita lihat yang terjadi di negeri kita. Kenapa ada penipuan, kenapa ada korupsi, kenapa ada pencurian, manipulasi, macam-macam. Penyebabnya karena orang itu sakit. Dia terlalu mencintai dirinya, sehingga lupa dengan kewajiban-kewajiban dia kepada orang lain. Ini para sahabat jangan berpikir mereka mau mencuri ya, mau mengambil hak orang lain. Yang milik dia berikan kepada orang lain. Bukan mereka nggak suka sama harta. Allah sebutkan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka memberikan makanan yang disukai, bukan yang udah basi, bukan yang memang udah nggak dipakai, bukan yang dia sukai kepada orang lain. Dan kalau kita mengkaji dan merenungkan tentang apa yang menyebabkan mereka melakukan itu, maka kita lihat faktor utamanya adalah cinta. Cinta. Bukankah insting manusia mencintai dirinya sendiri? Itu sudah ada. Iya. Dan dalam bersikap kepada orang lain, ternyata Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai itu orang mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Jadi kalau kita mau bertanya, apa sih standar kita bergaul sama orang lain? Apa standarnya? Supaya kita tidak menyakitin hati dia, supaya kita punya kawan, supaya kawan kita ya nggak menjauh dari kita. Engkau kepingin seperti itu, maka cintai kawanmu seperti engkau mencintai diri sendiri. Disinilah yang akan kita lihat sebentar lagi, hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika berbincang tentang itsar, tentang mendahulukan orang lain, beliau mengatakan ada 3 macam itsar ini.
Yang pertama, mamnu', ithar yang terlarang. Yang kedua, makruh atau mubah. Yang kedua ini dibenci atau mubah. Yang ketiga, boleh, bahkan dianjurkan. Beliau memberikan contoh, kalau yang terlarang itu seperti mendahulukan orang lain atas sesuatu yang secara syariat diwajibkan buat kita. Kita yang wajib melakukan, kok kita kasih ke orang lain? Contohnya, kalau kita punya air, 1 gelas. Air 1 gelas ini cukup buat wudhu ana. Ana mau sholat, ini air milik ana. Kalau ana pakai ini air, maka ketika ana berdua sama teman ana ini akan tayamum sholatnya. Karena nggak ada air. Terus mana yang lebih utama? Ana berikan air ini kepada saudara ana agar dia bisa berwudu, atau ana pakai air ini untuk wudu dan dia tayamum. Ini air milik ana dan ana wajib wudu. Tatkala itu kita nggak boleh kasih air ini kepada dia karena bukan untuk diminum, untuk berwudu, untuk ibadah. Itu penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Maka mengutamakan orang lain dalam perkara-perkara yang wajib, beliau mengatakan haram dan tidak diperbolehkan. Yang kedua, yang makruh atau beliau mengatakan atau mubah, yaitu mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara yang disunnahkan, yang dianjurkan. Contohnya, kita nih ada di saf awal. Tahu-tahu ada orang sepuh datang ya. Lalu kita persilahkan dia, fadl antum di depan. Kita mundur. Atau kita sedang mau menuju ke saf pertama. Tahu-tahu tinggal 1 tempat. Kita bisa masuk ke sana. Atau orang lain masuk ke sana. Apakah diperkenankan kita mengatakan, fadl antum aja yang isi saf pertama? Syekh Utsaimin mengatakan makruh. Nggak sampai tingkatan haram. Itu makruh, walaupun sebagian mengatakan mubah. Karena ini menunjukkan engkau kurang cinta dengan kebaikan. Engkau kurang berambisi untuk mendapatkan pahala. Seharusnya yang seperti ini dalam urusan dunia. Urusan ibadah jangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, kita malah suruh orang lain sampai duluan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang diperbolehkan bahkan menjadi mustahab, dianjurkan, yaitu mengutamakan orang lain daripada diri kita dalam urusan-urusan yang bukan ibadah. Seperti contohnya, kita punya makanan. Dan ana lapar, ana punya makanan, ana lapar. Dalam kondisi itu, ada orang lain yang sama kondisinya sama ana. Ada 2 kemungkinan, ana makan, atau ana berikan kepada dia. Atau nanti ada pilihan kita makan berdua. Maka di sini kita dianjurkan lebih mengutamakan orang lain. Seperti ayat yang tadi kita baca di surat Al-Hasyr ayat 9. Bagaimana Allah menyebutkan orang-orang Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain. Walaupun diri mereka sendiri perlu. Mereka butuh. Ini tingkatan itsar yang paling tinggi. Dalam kondisi dia butuh tapi dia lebih mengutamakan orang lain. Maka ini salah satu perbuatan yang tersanjung pelakunya. Bahkan Allah menyebutkan secara khusus sifat orang-orang Ansar yang mereka
begitu cinta kepada orang-orang muhajirin sehingga mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Barakallahu fiik. Nah, kita masuk ke hadis pertama dalam bab ini, silahkan. Hadis nomor 564. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhud fa arsala ila ba'di nisa'ihi faqalat والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء فقالت لا إلا قوت صبياني قال علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراد وأريه أنا نأكل فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya mengatakan, sesungguhnya aku sangat lelah lagi lapar. Kemudian beliau mendatangi salah satu istrinya. Maka istrinya itu berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mempunyai apapun kecuali air saja. Kemudian beliau mengutus orang kepada istrinya yang lain. Maka istrinya itu mengatakan hal yang sama. Hingga akhirnya semua istrinya mengatakan hal yang sama. Tidak, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mempunyai apapun kecuali air. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah yang sanggup menjamu orang ini pada malam ini? Kemudian ada salah seorang dari kaum Ansor mengatakan, aku wahai Rasulullah. Kemudian orang itu pun pergi bersama sahabat tersebut ke rumahnya. Selanjutnya dia berkata kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, sahabat itu berkata kepada istrinya, apakah kamu mempunyai sedikit makanan? Istrinya menjawab, tidak, kecuali makanan untuk anak-anakku. Dia berkata, sibukkanlah mereka dengan sesuatu, dan jika mereka ingin makan malam, maka tidurkanlah mereka. Dan jika tamu kita itu masuk, matikanlah pelita itu, dan perlihatkan kepadanya bahwa kita juga makan. Kemudian mereka pun duduk dan tamu itu pun makan. Sedang suami istri itu tetap lapar sepanjang malam. Dan ketika pagi hari tiba, mereka bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah sangat kagum dengan apa yang kalian berdua lakukan terhadap tamu kalian tadi malam. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Kita lihat bagaimana kondisi Rasulullah SAW. Sekarang kita nih berada di masa yang makanan itu berlimpah ruah. Bahkan di masa pandemi ini, anjuran untuk makan yang bergizi membuat orang
kemudian memborong berbagai macam makanan dari toko sampai habis yang di toko. Susu habis, diborong oleh sebagian orang. Mereka punya fulus, bahkan mau beli nggak ada sudah. Sedangkan Rasulullah SAW, bagaimana kondisi beliau? Susah hidupnya. Kirim orang ke rumah istrinya, tanya. Soalnya ada sahabat yang sedang kelaparan. Dia lelah, capek, lapar. Ini kondisi para sahabatnya. Kondisi Nabi, pikir Nabi mungkin ada makanan di rumah istrinya. Beliau nggak tahu. Beliau tanya satu persatu semua rumah istri Nabi. Entah waktu itu apa sudah 9. Jawabannya satu. Ma indi illa ma. Nggak ada di rumahku makanan. Yang ada cuma air. Maka Nabi SAW yang begitu pengasih kepada umatnya, nggak mungkin membiarkan orang ini kelaparan. Maka beliau menawarkan kepada orang-orang Ansor. Sepertinya kejadiannya habis sholat Isya malam. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, man yudhifu hadha al-laylah. Siapa yang mau menjamu orang ini malam ini? Salah seorang dari Ansor mengatakan, ana ya Rasulullah, aku. Ini sahabat juga nggak tahu di rumahnya ada makanan atau tidak. Tapi dia ingin memuliakan tamunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin membantu kesulitan Nabi dalam menjamu itu orang. Fantalaqa bihi ila rahli, dibawa pulang. Sampai rumah, orang ini mengatakan, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan tamunya Rasulullah SAW. Dia tidak mengatakan muliakan tamu kita, enggak, supaya istrinya lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk memuliakan tamu. Karena nih orang sebenarnya tamunya Rasul SAW. Sekarang jadi tamunya kita. Maka muliakan tamunya Rasul SAW. Ya, jangan sampai membuat Nabi kecewa gitu. Dalam riwayat lain dikatakan, hal indaki syai', engkau punya apa? Suaminya tanya, lah, enggak punya apa-apa. Illa quta sibyani, kecuali makanan buat anak-anak kita. Sibyan, bayi-bayi masih, balita-balita tuh anak. Sang suami sebagai seorang pemimpin. Disinilah jamaah. Para lelaki itu hendaklah memposisikan dirinya sebagai pemimpin. Pemimpin itu yang memberikan arahan. Perempuan itu perlu arahan, perlu bimbingan. Ketika sang istri mengatakan gak ada, cuma makanan anak-anak, maka engkau harus hadir sebagai pemimpin. Seperti sahabat ini mengatakan, alilihim bisyai' idza aradul asya. Kalau mereka anak-anak nanti kepingin makan, udahlah sibukkan dengan bermain ini itu agar mereka tidur. Dan kita tahu orang itu kadangkala lebih mementingkan tidur daripada makan. Kadangkala kita bangunin anak kita karena mereka belum makan, udah ngantuk. Dan ini yang dilakukan oleh sang suami, menyuruh istrinya melakukan itu. Akhirnya sang suami memberikan arahan yang kedua. Arahan yang pertama berkaitan dengan urusan anak-anak. Arahan yang kedua, apabila tamu kita masuk, matikan lampunya nanti. Yang ketiga, tampakkan bahwa kita sedang makan. Artinya di Arab itu ngasih makan tamu itu bukan dikasih makanan terus ditinggal. Enggak. Tapi dikasih makan, ditemenin makan. Sedangkan di beberapa daerah kalau menjamu tamu itu kasih makan ditinggal tamunya.
Nanti selesai baru tuan rumah datang. Karena di Indonesia contohnya, atau nggak tahu ya di Indonesia apa di semua tempat atau hanya di beberapa tempat, tamunya itu kalau ditemenin malu mau makan. Tapi kalau tuan rumahnya masuk rumah, waduh, pesta dia. Ngambil ini itu. Tapi di Arab enggak, ditemenin tamunya makan. Maka sang suami mengatakan kepada istrinya, nanti tampakkan kalau kita sedang makan. Maka dimatikan lampunya. Jadi makanannya itu setelah disuguhkan, udah kelihatan makanannya ada. Istrinya suruh matikan lampu. Terus pura-pura makan. Tamunya makan terus. Yang namanya mau makan satu nampan gitu ya. Makanya itu terus digerakkan ke tempat tamunya. Tamunya lapar sekali. Nabi alaihissalatu wassalam, subhanallah, dikasih tahu sama Allah kejadian malam itu. Nggak ada yang tahu kejadian itu. Illa Rabbul Alamin, bersama suami istri. Lalu ketika subuh dibawa ke masjid, dikembalikan nih tamunya Nabi SAW. Nabi alaihissalam mengatakan, laqad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma al-laila. Allah itu takjub dengan apa yang kalian lakukan berdua semalam dalam rangka menjamu tamu kalian. Hadahul ithar, lebih mengutamakan orang lain. Dan Allah menyebutkan ini sifatnya orang-orang Ansor yang seharusnya kita meniru, mengikuti mereka. Ahibati fillah, ketika orang-orang muhajirin datang ke kota Madinah, orang-orang Ansor itu menawarkan kepada Nabi SAW supaya harta mereka dibagi dua. Sebagian buat mereka, sebagian buat orang-orang muhajirin. Tapi Nabi SAW menolak. Kenapa? Karena beliau melihat orang-orang muhajirin ini ya bukan petani ya. Mereka nggak bisa berkebun. Mereka kebanyakan pedagang. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan, sudah kalau gitu gimana enaknya ini? Enaknya kata orang-orang Ansor, ya udah biar orang-orang muhajirin bantuin kita mengelola kebun-kebun kita, nanti dibagi hasilnya sama mereka. Akhirnya selang berapa waktu ketika sudah mulai ada penaklukan ya, beberapa tanah-tanah milik Yahudi yang berkhianat itu dikuasai oleh umat Islam seperti Banu Nadir, Banu Quraidah. Nabi SAW memanggil orang-orang Ansor. Apa kata Nabi kepada mereka? In syi'tum kharajal muhajirun min amwalikum wa qasamtuha bainahum. Kalau kalian mau, udah biar orang-orang muhajirin itu keluar dari harta kalian. Tadi nggak perlu bantuin kalian urusan di kebun itu sudah. Nggak perlu dapat bagian dari kalian lagi. Mereka keluar dan tanah-tanah itu aku berikan kepada orang-orang muhajirin. Atau kalau kalian mau, ya udah biar orang-orang muhajirin itu tetap di harta kalian dan harta yang ini dibagi secara adil antara muhajirin dan Ansor. Kasih dua pilihan sama Nabi SAW. Apa kata orang-orang Ansor? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yabquna fi amwal, biar mereka di harta kami seperti dulu mereka. Dan itu tanah berikan kepada mereka saja, kami nggak usah dikasih. Berikan kepada mereka. Jadi orang-orang Ansor ini kecintaannya kepada orang-orang muhajirin tulus ya, Ma. Bukan pura-pura. Jadi kisah Abdurrahman bin Auf bersama Sa'ad bin Rabi, di mana Sa'ad menawarkan setengah hartanya, menawarkan istrinya, itu bukan cerita dongeng, bukan pura-pura, bukan cari muka.
bukan pencitraan orang-orang Ansor. La. Tapi itu sesuatu yang tertanam di hati mereka dan Allah ceritakan kepada kita. Bahwasanya orang-orang Ansor itu mencintai orang-orang Muhajirin. Kita kebanyakan kalau ada orang yang baru datang di perusahaan umpamanya, bersaing sama kita di jabatan, kita benci sama dia. Nggak suka sama dia. Karena kita pikir, aduh ini seakan-akan dia mau ngambil rezeki kita. Lah. Seharusnya antum gembira dengan mereka dan berbagi dengan mereka. Jadi ahibati fillah, secara umum kita tahu orang tua punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, sandang, pangan, dan papan. Tapi sesekali dalam kondisi-kondisi tertentu, ya mungkin kita mengutamakan orang lain. Kalau orang lain memang kondisinya sedang parah. Kita, nggak makan nggak apa-apa, malam ini lapar. Bismillah, nggak tiap hari kita kayak gini juga. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 565. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul ismaini kafi salasati wa ta'amul salasati kafi arba'ah muttafaq alaihi. Wa fi riwayati li Muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu annin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ta'amul wahidi yaghfil isnaini wa ta'amul isnaini yaghfil arba'ah wa ta'amul arba'ati ya'fil samaniyah. Darinya Abu Hurairah juga dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan 2 orang itu cukup untuk 3 orang, dan makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Muttafaq alaihi. Dalam riwayat lain, Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, makanan 1 orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang, makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Hadis ini rasanya perlu kita tebarkan secara masif di masa pandemi ini. Karena banyak orang-orang yang sedang susah. Kadangkala tetangga kita sedang isoman. Isolasi mandiri di rumahnya. Gimana dia mau belanja? Gimana dia mau memasak? Kondisinya sakit. Bukankah Nabi SAW mengatakan ta'amul isnan kafi salasa, makanan 2 orang cukup untuk 3, 3 cukup 4. Di hadis Jabir dikatakan ta'amul wahid isnan, makanan 1 orang itu cukup untuk 2, yang 2 cukup untuk 4, yang 4 cukup untuk 8. Jadi sebenarnya kalau bicara makan, kalau setengah penduduk Indonesia punya makanan, yang setengahnya bakal makan. Ini yang kaya-kaya. Kenapa kita lihat kondisi masyarakat ya di masa PPKM ini, mereka berteriak, menjerit. Karena adanya manusia-manusia yang gak sensitif dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan sebagian uang sosial dimakan sendiri, dimakan sama keluarganya, lupa dengan masyarakat. Padahal duit itu duit umat. Ini yang duitmu sendiri seharusnya cukup untuk 2 orang. Jadi kalau ada di masyarakat itu satu keluarga, satu rumah yang isoman, lihat ada berapa kakak di situ. Kalau yang isoman anggap 5 dari 50 kakak. Berarti kampung itu berlimpah ruah makanan di sana. Nggak ada tuh yang isoman kekurangan makanan, nggak ada ceritanya. Kalau 5 aja, 5 di situ ada 10 rumah, 5 orang isoman, yang 5 orang nih makanan 5 rumah ini cukup untuk 10 rumah seharusnya. Nabi mengajarkan itu. Alaihi salatu wassalam. Kita tuh sering kali kalau dapat bagian makanan, pembagian makanan
Kita merasa ini milik ana. Ada orang lain nggak makan, nggak dapat bagian. Gimana kira-kira orang itu? Kita yang dapat makan, afwan udah habis. Ana punya tinggal satu ini. Seharusnya kalau engkau seorang yang beriman, engkau akan mengatakan, alhamdulillah, nih satu cukup untuk dua. Bukan dua diambil satu orang. Manusia itu tamak dan rakus kalau tidak dibimbing. Ketika ada pembagian makanan gratis, maka dia akan ambil dua, dia akan ambil tiga, dia akan ambil empat, semampu dia akan ambil. Seharusnya dia ambil satu, kemudian dia berbagi. Nanti mungkin semoga tim di SRB bisa menjadikan hadis ini sebagai salah satu flyer yang disebarkan ya, agar nggak ada lagi istilah kekurangan makanan. Tadi itu, kalau setengah penduduk Indonesia yang punya makan, di sini ada 270 juta. Kalau yang punya makanan itu, ya anggap 165 juta. 135 juta. Yang punya makanan 135 juta. Yang setengahnya kalau nggak punya makanan cukup sebenarnya kita untuk hidup. Dokter itu menjelaskan kondisi makan ya, bicara makan gitu ya. Perut itu tatkala lapar, maka lambung itu akan mengirim sinyal ke otak, menjelaskan kepada dia kalau butuh makanan nih, harus ada yang masuk di sana. Ketika orang itu makan kurma, 2-3 butir kurma, di situ ada informasi kalau perut ini sudah cukup. Artinya makan itu sudah masuk gitu. Sinyal itu tidak dikirim. Terkadang sebagian orang, sinyal itu sudah mengirimkan pesan. Kalau kita sudah cukup, udah kenyang, tapi ditambah lagi makanan, ditambah lagi makanan. Bukan tambah sehat tuh orang, tambah sakit. Coba kita lihat kondisi orang ketika bulan Ramadan sebelum berbuka dan setelah berbuka. Kenapa sebelum berbuka dia itu seger, kuat dia. Setelah berbuka lemes. Kalau logika seharusnya setelah makan dia tambah bugar. Enggak, tambah lemes. Karena yang dibutuhkan oleh perut itu kelebihan. Seharusnya tadi tuh yang makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Engkau ketika berbuka, makan 3 butir kurma, terus sholat. Balik sholat itu, ngelihat makanan itu gak nafsu. Kadang-kadang mungkin nyicipin ini, selesai. Ini menunjukkan bahwasanya perut kita sehat. Bahkan Nabi SAW memberikan arahan kepada umat manusia yang mukmin dan yang kafir sebenarnya, agar mereka sadar Islam ini datang rahmatan lil alamin, untuk alam semesta ini. Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batn. Kata Nabi SAW, tidaklah anaknya Adam ini memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Nggak ada wadah yang dipenuhi yang lebih buruk dari perut. Jangan dipenuhin perut ini. Bihasab ibni Adam luqaymatun yuqimna biha sulbah. Cukup manusia itu makan beberapa suap. Lihat, beberapa suap yang membuat punggungnya tegak. Kita lihat jemaah, orang-orang itu makan di bulan Ramadan. Mungkin dia makan kurma 3 butir, 7 butir, kemudian sholat sampai Isya. Dia nggak makan, kuat dia jemaah. Jangan sampai Isya, orang dari pagi sampai maghrib dia nggak makan, kuat. Apakah kita ngelihat orang-orang yang puasa itu, kalau mau maghrib jadi lemes semua ya, jadi kelihatan pucat wajahnya? Enggak.
Maka Nabi SAW memberikan arahan kepada kita, jangan sampai kita diperbudak oleh perut kita. Beberapa suap makanan yang membuat punggung kita tegak. Fa in kana la budda la mahala. Tapi kalau dia harus makan, ini makanan enak ini itu, maka Nabi SAW memberikan arahan, kalau harus memang makanannya juga ada, jangan berlebihan, tetap ada aturannya. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat tempat minuman, sepertiga ruang untuk nafas. Selagi jangan sampai sinyal di perut kita ini nggak kerja ke otak kita, gara-gara kita makan lagi. Seperti yang Nabi arahkan. Ta'amul wahid lisnain. Kondisinya kalau memang menuntut yang engkau makan sendirian itu cukup buat 2 orang. Yang dimakan oleh 2 orang cukup buat 4 orang. Ini perlu cinta lagi sama saudara kita. Apalagi kalau ada orang antum makanlah, antum yang makan. Ayo antum makan, anak kenyang. Anak ngeliat antum kenyang udah kenyang sebenarnya. Itu lebih lagi. Tapi makan berdua. Makan berempat, makan berdelapan. Jadi bisa jadi kita ambil pelajaran nih. Kalau sedang mau makan di warung, berapa porsi? Ana masih ingat waktu Ana SD itu. Kalau dibawa ibu Ana makan di warung. Itu selalu porsi Ana setengah. Ibu Ana ngomong, ibu Ana setengah, Ana setengah. Cukup jemaah. Berarti ada porsi orang, ternyata kalau setengah dia bisa hidup. Mampu dia hidup. Di masa pandemi sekali lagi, tumbuhkan hal ini. Ketika engkau punya makanan dan engkau tahu saudaramu sedang isoman. Engkau sudah beri aturan, istri tolong separuhnya berikan kepada. Hadza ithar. Ini lebih mengutamakan orang lain. Cerita salah seorang ulama dari kalangan salafus saleh. Dia tuh pernah nahan diri 40 hari kepingin makan ayam, gak ngomong sama istrinya. Setelah 40 hari dia tahan gak kuat, dia ngomong sama istrinya. Dia sakit waktu itu. Dia ngomong, aku itu sejak 40 hari kepingin makan ayam gitu. Ya Allah, kata istrinya, kenapa engkau nggak ngomong gitu? Halal itu kata dia, halal kata dia. Ya udah, ana bikinin. Dibikinin ayam yang enak sekali sudah jemaah. Disuguhkan kepada dia. Ketika dia mau makan, ada pengemis yang meminta-minta. Di sana pengemisnya bisa mengatakan yarhamukallah ya. Dia minta sesuatu. Akhirnya kata suaminya ini, udah ayamnya bungkus kasihkan ke dia. Kata istrinya, engkau sudah nunggu 40 hari kata istrinya. Engkau mau kasihkan ke dia? Kata istrinya ngomong gini, udah gimana kalau aku kasih solusi yang lebih baik? Apa kata suaminya? Semua biaya masak ayam dan semuanya ini, uangnya itu kita kasihkan ke orang itu. Dan engkau makan ayam ini. Kata suaminya, Masya Allah. Ini ide yang cerdas kata dia. Sini, mana duitnya? Dikasihkan duitnya, kata suaminya, ini duit kumpulin sama tuh ayam, berikan kepada orang miskin. Izar. Wallahi jemaah, orang-orang itu ketika mereka belajar, ketika mereka mengerti tentang hakikat kehidupan dunia ini, mereka akan lebih mengutamakan orang lain. Karena sejatinya itu ayam, itu duit yang diberikan, kelak akan mendampingi dia di surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, mungkin dilanjutkan satu hadis atau kita masuk ke sesi tanya jawab. Ustaz, sepertinya boleh sesi tanya jawab karena ini sudah ada pertanyaan yang sudah ada hutang dari 2 minggu yang lalu, Ustaz. Siap, barakallahu fiik. Tafadhal. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakumullah khair atas penyajian kajian pada hari ini, waktu pagi hari waktu Muscat dan siang hari waktu Indonesia bagian barat.
Ada satu pertanyaan yang sudah, ada banyak pertanyaan sudah masuk. Ana coba bacakan satu-satu. Yang pertama, mengenai pertanyaan amalan mana yang lebih dahulu dikerjakan, Ustaz. Ada pertanyaan dari teman yang baru kehilangan suaminya karena COVID. Jadi pertanyaan begini, Ustaz. Jika beliau ini merencanakan haji badal untuk suaminya, rahimahullah, namun dengan kondisi istrinya juga belum haji, jadi otomatis meminta orang lain yang membadalkan, dan suami juga tidak mewasiatkan hal tersebut, bagaimana hukumnya, Ustaz? Adakah keutamaan melakukan tersebut, dan siapa yang lebih berhak untuk didahulukan? Semoga dapat dipahami, Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Berkaitan dengan haji. Haji ini kewajiban untuk yang hidup. Artinya Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi orang yang punya kemampuan untuk berangkat haji, maka dia yang berangkat haji. Tapi sebagian sudah mampu. Kemudian dia menunda-nunda, nggak berangkat haji sampai mati. Kita itu dalam mengamalkan kebajikan seharusnya disegerakan. Tapi karena sudah mati, selesai dia. Kalau mau menghajikan dia, silahkan, nggak apa-apa. Dia punya harta sang suami, diambilkan memang dari warisan sang istri. Kalau memang ada ahli waris yang lainnya, dilihat gimana sebagian kita keluarkan buat ayah, kesepakatan mereka. Karena hartanya sudah jatuh warisan buat keluarganya. Kecuali sang suami berwasiat, beda. Kalau wasiat berarti wajib. Sebelum dibagi warisan, maka hendaklah wasiat itu ditunaikan. Tapi kalau sang suami tidak berwasiat, maka tidak ada kewajiban bagi keluarga untuk menghajikan suaminya. Kalau mau, tafadhal. Kalau dikatakan lebih utama mana, wallahu a'lam bissawab. Kalau memang suami menunda ibadah haji padahal dia wajib, silahkan kau menghajikan dia. Tapi kalau memang suami enggak, suami memang kurang mampu sebenarnya. Jadi kita belum melaksanakan haji karena memang kita enggak mampu. Ya udah, enggak usah menghajikan suami. Kalau memang ada harta yang ingin dikeluarkan, mungkin dikeluarkan sebagai sedekah, wakaf, yang semoga pahalanya akan lebih bersambung ya untuk suaminya. Dan kalau bicara engkau mau haji, silahkan kau berhaji ketika engkau mampu gitu. Dapat warisan, mampu berangkat haji, segerakan berangkat haji. Kalaupun suami mau berangkat haji dengan membayar ya, cari kerabatnya, cari keluarganya untuk berangkat haji, nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan titipan kedua dari Ukti Leli dari Jamaah Zoom. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menyampaikan pesan ini ke Ustaz karena saya ingin meminta fatwa agar Allah ridho dengan saya. Saya seorang wanita yang pernah menikah sekitar 15 tahun yang lalu di luar negeri atau di negara Arab Saudi dengan orang Arab. Pernikahan sah secara agama dan negara. Ditakdirkan berpisah secara agama pada tahun 2016. Ditakdirkan setelah berpisah, mantan suami ditahan pemerintah karena politik dan tidak sempat menguruskan surat cerai resmi. Sekitar tahun 2018, mencoba mengurus sendiri di Arab Saudi, namun saya merasa kesulitan karena administrasi yang saya kurang mengerti. Pada akhir 2018, saya diperkenalkan dengan jodoh oleh seorang teman saya pulang ke Indonesia dengan niat menikah. Saya adalah wanita janda yang tidak mempunyai wali, karena ayah tidak mempunyai saudari laki-laki kandung ataupun seayah wali, yang tersisa hanyalah wali hakim. Sementara untuk menikah secara agama negara, saya mesti mewakili wali hakim karena memang itu yang ada. Untuk mencapai wali hakim, saya terhalang oleh administrasi yang belum selesai. Teman saya ini adalah menurut saya seorang yang paham agama. Beliau adalah tokoh masyarakat yang belajar agama di Al-Azhar. Sekarang tetap melanjutkan pendidikan sambil mengurusi sebuah sekolah tinggi. Sehingga saya tidak memikirkan tentang hukum waktu itu, selain mempercayakan kepada keluarga dan teman ini. Pada akhirnya disepakati nikah secara agama dengan wali teman yang saya anggap mengerti agama dan pengurus sebuah sekolah tinggi Al-Quran tersebut. Akhirnya pernikahan tersebut terlaksana sebagai walinya teman tersebut. Dengan niat agar mengurus surat resmi setelah administrasi selesai. Pertanyaan saya, apakah nikah saya sah, Ustaz?
Semoga pertanyaan panjang ini bisa dipahami Ustaz. Masya Allah. Barakallah fiik. Naam jamaah rahimakumullah. Ya, kalau bicara kondisi yang disebutkan tadi, dia sebenarnya sudah bercerai secara agama. Namun surat cerainya belum keluar. Lalu dia hendak menikah. Kalau dikatakan wali nikahnya nggak ada, memang hakim menjadi pilihan. Sultan waliyu man la waliyalah. Sultan atau pemimpin atau yang mewakilinya menjadi pengganti buat yang tidak punya wali. Terus gimana? Tadi kan menikah akhirnya tidak dengan wali. Jadi kalau dikatakan pakai wali teman, dia bukan wali. Jadi pernikahan itu sebenarnya pernikahan tanpa wali. Karena wali yang sebenarnya adalah hakim. Tadi dikatakan kalau mungkin dia bisa menikah lewat KUA atau orang-orang KUA yang memberikan fatwa, itu akan lebih utama karena mereka yang mengurusin secara administrasi. Artinya pihak pemerintah mungkin tidak bisa mengeluarkan surat nikah. Tapi ma'dzun syar'i, Bapak Mudin ya, penghulu yang ada di pengadilan, yang ada di KUA, kayaknya dia yang bisa melaksanakan pernikahan itu. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah nikah tanpa wali, tadi yang disebutkan itu. Dan berkaitan janda menikah tanpa wali, kita tahu memang ada khilaf di antara para ulama. Ana katakan wallahu a'lam bishawab, semoga pernikahan itu sah karena kondisinya bukan tidak mau pakai wali, tapi memang tidak ada wali yang dapat menikahkan dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan dari jamaah Zoom yang sudah sekitar 3-4 minggu lalu Ustaz. Ada bacakan lagi. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz seluruh umat muslim selalu dirahmati Allah. Ahwan izin bertanya, mana yang lebih baik Ustaz, berusaha beramal setiap hari, beramal dengan jumlah yang sedikit, atau beramal dengan jumlah besar namun hanya sesekali? Pertanyaan berikutnya, apakah saya termasuk bakhil karena tidak mau membelikan rokok untuk ayah saya? Demikian Ustaz pertanyaannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Aisyah sama Hafsah itu dua orang, dua-duanya orang yang dermawan. Tapi kedermawanan orang dua itu berbeda. Kalau Hafsah, kalau Asma, Aisyah sama Asma, kakak beradik. Kalau Asma itu dia lebih suka ada duit ya udah disedekahin. Tapi kalau Aisyah radhiyallahu taala anha, dia lebih suka dikumpulin. Setelah banyak baru dibagikan. Insya Allah dua-duanya baik. Kondisi yang menentukan. Umpamanya kalau daerah itu sedang butuh duit sekarang ya jangan ditunda, kita bagi langsung gitu loh. Tapi kalau memang kondisinya enggak, Ustaz. Orang memang hidupnya susah tapi mereka bisa bertahan. Anak ingin ketika anak ngasih itu ya daripada anak ngasih per orang 20.000 ya, anak kepingin ngasih itu 100.000 gitu per orang. Sehingga diperlukan waktu untuk menunggu duit itu supaya terkumpul. Namun kalau bicara hanya sekali berbuat, jangan. Sekarang berbuat, nanti berbuat lagi, nanti berbuat lagi. Nanti jadikan itu sifat kita. Kita memang sukanya berbagi itu banyak. Jadi nunggu ngumpulin duit. Ketika duitnya habis ya udah kita nggak berbagi, tapi kita nabung lagi untuk dibagikan kembali. Jadi jangan sampai kita berhenti berbuat amal kebajikan. Cukup sekali lah. Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi niatkan untuk beramal lagi, walaupun sekarang nggak ada, Ustaz, habis duitnya sekarang sudah. Tapi niatkan ketika ada rezeki lagi, nanti akan berbagi kembali. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dikatakan bakhil seorang anak yang tidak mau membelikan rokok buat orang tua? Enggak, itu bukan bakhil. Artinya kalau orang tuanya minta motor dia belikan, orang tuanya minta roti dia belikan, rokok enggak.
Kenapa? Yang pertama kalau bicara hukum. Yang jelas sebagian ulama mengharamkan rokok. Ketika kita berpendapat rokok ini haram, gimana kita memberikan sesuatu yang haram buat orang tua kita? Yang kedua, kalaupun tidak dikatakan haram menurut pendapat sebagian, yang mungkin mereka perlu mengkaji kembali tentang rokok ini. Rokok itu membahayakan. Ditulis di rokok ini menyebabkan impoten, rokok ini menyebabkan kanker, macam-macam disebutkan di sana. Rokok itu membunuhmu, lalu kita belikan buat orang tua kita sesuatu yang membahayakan orang tua kita. Jadi bukan bakhil, tapi zalim nih anak. Orang tua tuh kadang-kala anaknya minta es krim. Bukan orang tuanya bakhil. Anaknya sedang batuk. Apakah dikatakan orang tuanya bakhil? Anaknya cuma minta es krim, duit dia banyak, miliaran. Masa anaknya minta es krim aja gak dikasih? Orang tuh gak tahu anakku sedang sakit. Kalau aku belikan, sama aja aku kasih penyakit buat anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, kemudian ada pertanyaan dari jamaah Muskat Tafadholi Ukti Nabila untuk unmute dan bertanya pada Ustaz langsung. Ukti Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Iya. Saya mau bertanya, kadang kan suami saya kan kerja, kadang dan saya di rumah sama anak saya masih kecil, laki-laki 2 gitu. Pada saat waktunya sholat, seperti sholat maghrib, sholat isya gitu, suami saya kadang juga belum pulang, masih di kantor. Itu saya kalau sholat sekalian saya mengajarin mereka, itu karena saya perempuan sendiri di rumah, itu posisi sholatnya bagaimana kalau saya ingin berjamaah ya sholatnya ya. Karena nggak mungkin anak anak saya kecil kan masih 6 tahun dan 5 tahun. Itu bagaimana? Apakah saya yang jadi imamnya atau mereka yang jadi imamnya kayaknya juga nggak mungkin gitu loh. Mereka juga baca sholatnya belum 100% hafal gitu loh. Betul. Gimana itu? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Naam jamaah. Ya, berkaitan dengan sholat ya. Yang kita tahu sholat ini diperintahkan untuk diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Bagaimana kondisi ibu yang anaknya laki? Ketika anak itu belum balik, ketika anak itu memang belum bisa sholat, maka sang ibu nggak ada masalah, dia seakan-akan mengimami. Walaupun tuh anak-anak kadangkala makmumnya hilang semua gitu. Jadi imamnya sholat, tahu-tahu makmumnya main sana main sini. Artinya dia sholat sendirian sebenarnya, tapi bagaimana anak-anak itu ikut sholat ibunya, belajar dari sholat ibunya. Ya tinggal diberikan di kanan kiri ibunya, nggak ada masalah. Soalnya kalau diberikan di tempat lain dia bakal kabur. Paling nggak diberikan di kanan kiri ibunya, sang ibu sholat. Tapi yang jelas tadi anak itu sebenarnya ya diajarin bagaimana dia menjaga untuk sholat 5 waktu. Zuhur diajak sholat, asar diajak sholat, maghrib diajak sholat, isya diajak sholat ya. Jadi ibunya sedang mengajarin mereka. Bukan ibunya jadi imam buat mereka, tapi ibunya dalam proses ngajarin mereka. Insya Allah gak ada masalah yang seperti itu. Dan semoga anak-anak tumbuh jadi cinta sama sholat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini masih ada pertanyaan dari jamaah Zoom sekitar 2 minggu yang lalu. Mungkin Ukti Nadilah Nur Sabrina mau bertanya langsung kepada Ustaz. Tafadholi. Ukti Nadilah. Ana bacakan saja Ustaz ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Jadi di dalam keluarga saya, kakek orang tua dari ayah mempunyai tanah rumah yang diberikan pembagian sesuai dengan ketetapan. Lalu rumah tanah tersebut sudah dipakai atau ditinggali sebelum kakek pergi atau meninggal, sudah dihimbau dan diwasiatkan bahwa tanah rumah tersebut tidak boleh diperjualbelikan kembali. Pertanyaannya, jika orang tua, anak dari kakek dan para ahli warisnya sedang pada lansia atau meninggal, rumah atau tanah, Anda juga bingung. Coba. Mungkin Ukti Nadila dan para ahli warisnya
lansia atau ada juga yang sudah meninggal, rumah tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya, cucu-cucu dari kakek tersebut. Apakah rumah tanah tersebut masih belum boleh dijual saja agar tidak jadi pro kontra, atau memang tidak boleh sama sekali dijual sesuai wasiat dari kakek? Demikian Ustaz. Jadi wasiat kakek itu, rumah itu nggak boleh dijual. Wasiatnya seperti itu. Kalau dari anak yang takut, tapi mungkin Uti Nadila bisa bantu. Kalau anak takap seperti itu, jadi sepertinya kakeknya sudah mewasiatkan, tapi ahli warisnya langsung, mungkin orang tuanya sudah banyak yang lansia atau juga sudah ada yang meninggal, jadi mungkin diwariskan kepada cucunya lagi. Tapi gimana Ustaz supaya tidak jadi pro kontra, apakah dijual atau bagaimana? Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan wasiat ya. Wasiat itu boleh sepertiga dari harta milik orang yang meninggal dunia ini. Umpamanya dia mewasiatkan rumah ini jadi wakaf. Sepertiga dari harta dia. Umpamanya dia punya uang anggap 30 miliar. Yang boleh jadi wasiat itu hanya sepertiganya, 10 miliar. Jadi rumah itu seharusnya kalau memang sang kakek itu tidak mau dijual, rumah itu diwakafkan. Jadi diwakafkan rumah itu untuk keluarga. Ketika diwakafkan buat keluarga, ya nggak boleh dijual, sudah itu jadi wakaf. Tinggal bagaimana pengelolaannya. Maka dilihat tadi, kalau bicara rumah itu mamanya diwasiatkan rumah ini adalah rumah keluarga. Ayah kalau meninggal jangan dijual, semuanya boleh tinggal di sini. Atau usaha juga seperti itu. Intinya yang diperbolehkan itu hanya sepertiga dari harta mereka. Harta yang meninggal dunia ini. Tapi kalau lebih dari sepertiga, ya mengikuti ketulusan keridhaan ahli waris yang lainnya. Kalau lebih dari sepertiga. Jadi kalau memang wasiat itu adalah wasiat untuk menjadikan rumah itu sebagai wakaf, yang semuanya boleh mengambil manfaat dari tempat itu, tapi tidak boleh dijual, maka tetap wakaf. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Yang namanya wakaf itu nggak boleh dijual. Tapi wallahu a'lam bagaimana sebenarnya wasiat yang diberikan oleh kakek itu. Tapi sekali lagi, kalau jatuhnya wakaf, maka nggak boleh dijual. Mau sudah sepuh semua, tinggal diurus surat wakafnya. Diurus surat wakafnya, bahwasanya tanah ini memang nggak ada yang punya. Tetap ini punya kakek sebenarnya. Yang mana kakek ingin dapat pahala wakaf, ahli waris hanya boleh memanfaatkannya. Itu seperti itu kalau memang diwakafkan. Akadnya seperti apa mungkin perlu diperjelas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ustaz, semoga dapat dipahami untuk yang bertanya khususnya. Tafadholi Ukti Evi dari Muscat kalau ingin bertanya. Ukti Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik wa barak. Ini titipan pertanyaan Ustaz. Apa boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada non-muslim yang meninggal, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Jadi bicara musibah. Kalau memang itu musibah buat kita, maka kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi orang itu kerabat kita yang mati dalam kondisi kafir. Kita sedih dengan kematian dia. Maka ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah ucapan ketika musibah menimpa kita. Tapi kalau ternyata yang meninggal dunia ini adalah orang non-muslim yang memiliki track record jahat, suka mengganggu, keberadaan dia itu benar-benar bencana. Seharusnya kita itu alhamdulillah. Jadi kematian orang-orang jahat itu bukan musibah buat kita, tapi nikmat buat kita. Tapi kalau kondisinya ada yang memang musibah, artinya kita ya Allah kesian fulan mati kafir, Allah ya, itu nggak ada masalah kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sekali lagi kalau yang meninggal itu adalah orang jahat, walaupun dia muslim, jangan bicara orang kafir ya, orang muslim, dia suka mengganggu, kematian dia adalah nikmat buat kita, maka kita katakan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan matinya orang-orang jahat tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali Ukti Ras dari Muscat kalau mau bertanya. Ukti Ras. Ana bacakan dulu yang dari Zoom ya Ustaz ya. Ada pertanyaan dari Ibu Tin dari Cilegon. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Demikian pula jamaah kajian Zoom ini. Amin. Ustadz, Ahwan izin bertanya, jika Ana berkenan mencintai sohib tersebut, tetapi sohib tersebut sering memberikan ucapan atau tulisan yang subhat, apakah Ana masih perlu mencintai sohib tersebut Ustadz? Syukran, jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Awthaqu ural iman. Tali simpul keimanan yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau kita punya kawan yang taat kepada Allah, seorang yang suka mengajak kepada kebaikan, maka kita cinta karena Allah. Tapi kalau ternyata kawan ini berbuat dosa, berbuat salah, maka kita benci karena Allah Azza wa Jalla. Maka maksud dari cinta karena Allah dan benci karena Allah, standarnya itu apabila orang tersebut berbuat yang diridhai Allah, maka kita semakin cinta. Apabila dia melakukan sesuatu yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, maka cinta kita berkurang bahkan menjadi kebencian. Walaupun akar keimanan masih ada, berarti masih dia punya hak untuk dicintai karena keimanannya, tapi dia dibenci karena dosa dan kesalahannya. Jadi terkadang berkumpul di satu orang itu cinta dan kebencian. Hada wallahu a'lam bishawab. Kalau fix Ustaz, tafadhali Ukti Ras, sepertinya sudah siap ya, Ukti Ras. Ya, afwan Ustaz. Pertanyaan titipan Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana hukumnya menggunakan alat kontrasepsi untuk wanita yang sudah berumur di atas 45 tahun namun masih dalam keadaan subur atau belum menopause, tapi secara umum sudah tidak disarankan untuk memiliki anak lagi. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya hibati fillah. Artinya orang kalau sudah umur 45 tahun anaknya udah 10, ya alhamdulillah udah banyak tuh anaknya gitu ya. Artinya kita diperintahkan untuk memperbanyak anak. Karena Nabi SAW menyuruh laki-laki itu memilih pasangan yang subur. Tazawwajul waludal wadud fa inni mukathir bikumul umam. Jadi kalau kondisinya orang ini sudah alhamdulillah punya anak banyak. Tapi kalau ternyata dia itu enggak Ustaz, anak itu punya anak cuma 2 ya. Jadi dulu memang pakai alat kontrasepsinya itu dari dulu sebenarnya. Karena ya 2 anak cukup ya, pikiran yang mungkin tidak seharusnya meracuni dia. Dia seharusnya memperbanyak umat Nabi SAW, tapi dia takut urusan rizki, urusan ini macam-macam, ada pikiran-pikiran yang gak benar. Sekarang gimana? Kalau masih kurang anaknya, bismillah tambah anaknya. Tapi kalau kondisi kesehatannya dikatakan saran dokter sudah berat, jadi gak ada masalah dia pakai alat kontrasepsi karena bicara kondisi. Tapi kebanyakan orang itu kan memang mau membatasi kelahiran, bukan mengatur kelahiran. Tapi ketika dia ingin mengatur kelahiran anak, maka nggak ada masalah insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Dengan waktu yang tersisa masih boleh 7 pertanyaan lagi Ustaz. Wah, dilihat nanti. Ustaz. Ini Lihat ada pertanyaan lagi pertanyaannya. dari Ustaz. Masih ada pertanyaan dari Jamaah Zoom. Mungkin Ukti Ira Widol Lestari mau bertanya langsung. Tafadholi untuk Ukti Ira Widol Lestari. Anda persilakan untuk unmute. Ukti Ira. Anda bacakan saja Ustaz ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ahwan, Ana izin bertanya. Ana seorang akhwat dan anak paling besar dari 2 bersaudara. Saat ini Ana sudah tidak melanjutkan kuliah Ana Ustaz. Ibu Ana bilang memang tidak mau bekerja. Gimana nantinya kerja tidak ada ijazahnya?
Lalu Ana bilang ke ibu kalau tidak semua pekerjaan membutuhkan ijazah. Qadarullah, ayah Ana sudah wafat. Ana bilang ke ibu kalau rezeki sudah diatur sama Allah. Jadi tidak usah khawatir, dan saat ini Ana jadi pengajar di sebuah TK, tapi TK tersebut mengatakan musik-musik kepada mengajarkan mungkin musik-musik kepada anak-anak tersebut. Ana ingin keluar. Ana juga bilang ke ibu, tapi ibu bilang nanti kalau sudah tidak ada yang kerja, kita mau makan apa? Mohon arahnya Ustaz, demikian pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, rizki kita nggak ikut ijazah. Setiap muslim itu harus belajar, harus pintar, nggak harus punya ijazah gitu. Alhamdulillah kalau bicara ilmu sekarang semakin terbuka informasi dan kita bisa belajar. Hanya saja kebanyakan kita itu cita-citanya menjadi pegawai. Ketika menjadi pegawai maka syaratnya harus ada ijazah gitu. Nggak ada ijazah walaupun pintar kadang-kadang nggak diterima. Tapi kalau bicara dia ingin menjadi pengusaha, dia ingin menjadi orang yang sukses, berapa banyak orang sukses yang nggak punya ijazah SMA, apalagi ijazah S1. Tapi kondisi yang bertanya tadi, kalau dia mengajar di TK yang masih mengajarkan musik umpamanya kepada anak-anaknya, anak saya ini menjadi kesempatan buat dia untuk berdakwah di sana. Kesian anak-anak itu yang seharusnya ketika kecil mereka menghafal Al-Quranul Karim, mengenal Allah Azza wa Jal, menghafal doa-doa, menghafal hadis-hadis Nabi tentang adab dan etika. Bagaimana keberadaanmu di TK itu bisa memperbaiki. Jadi Ana rasa nggak ada masalah engkau tetap di sana, tapi posisimu berusaha untuk memperbaiki. Bukan engkau yang mengajarkan hal-hal yang terlarang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu Ustaz. Lagi dari pertanyaan jamaah Zoom, Ukti Widya atau mau bertanya langsung kepada Ustaz, tafadholi Ukti Widya. Ana persilakan dari jamaah Zoom. Ukti Widya. Anda bacakan saja Ustaz supaya mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kami semua diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahwan izin bertanya Ustaz, pada hadis disebutkan bahwa sebaiknya kita makan secukupnya. Lalu bagaimana dengan kesehatan yang menganjurkan untuk mempunyai berat badan ideal? Ahwan, saya juga selalu diperintah oleh orang tua untuk makan banyak karena berat badan kurang ideal. Mohon petunjuknya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Jadi ada kondisi orang yang memang harus makan banyak. Dan makan banyak itu ternyata belum sepertiga. Tadi kan Nabi SAW mengatakan kalau harus maka aturannya diikutin. Bagaimana aturannya? Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga. Ada masalah di metabolisme tubuhnya. Ketika dia makan memang kurang, maksudnya dia belum sepertiga. Jadi ada masalah di tubuh dia, insya Allah nggak ada masalah sebenarnya. Jadi tidak bertentangan ya kondisi atau hadis yang disebutkan Nabi SAW, intinya jangan memenuhi perutmu. Kalau dikatakan makan yang banyak, bisa jadi makan banyak itu ya nggak buat dia kenyang, karena memang belum sepertiga. Jadi silahkan dilihat ada kondisi-kondisi tertentu orang itu memang buat dirinya lebih buat apa. Seorang yang beriman, tatkala dia makan, maka dia ingat makan ini untuk mendapatkan tenaga, untuk menumbuhkan atau meningkatkan imun agar ana lebih fokus beribadah. Cerita salah seorang makan malam ini. Lalu dia mengatakan kepada dirinya, biasanya keledai kalau dikasih makan banyak, itu dikasih kerjaan banyak juga. Jadi disesuaikan. Jangan sampai yang masuk ke tubuh kita tidak sesuai dengan yang keluar dari tubuh kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ustaz, semoga dapat dipahami khususnya untuk bertanya. Selanjutnya masih dari jamaah Zoom untuk Umu Kanaya, tafadholi kalau ingin bertanya langsung kepada Ustaz mengenai akikah, tafadholi. Ana bacakan saja Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Umu Kanaya dari Bali. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, seluruh tim SRB, dan seluruh umat muslim di dunia ini. Amin. Izin bertanya Ustadz, bila seseorang mengalami kendala biaya untuk mengakikoh anaknya yang kini sudah kelas 3 SMP dan kelas 1 SMP, namun kini sudah berniat untuk akikoh, bolehkah hanya membeli 2 ekor kambing untuk akikoh 2 orang anaknya, sehingga satu anak hanya 1 akikoh dengan 1 ekor kambing? Dan apakah keluarga yang mengakikoh boleh ikut memakan daging kambing akikoh tersebut? Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Demikian Masya Allah. pertanyaannya. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Bicara akikah. Bisa jadi kita tidak melakukan akikah karena ketidaktahuan kita dahulu. Akikah itu dianjurkan pada hari ke-7. Atau tanggal hari ke-14 terus kapan kita punya kesempatan atau kita punya kelebihan harta. Atau bisa jadi karena kita memang nggak mau akikah. Bicara hukum akikah sendiri ada 2 pendapat para ulama, sebagian mewajibkan, sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Jadi kalau dikatakan tadi ibu mau akikah anaknya 2 laki-laki dengan 2 ekor kambing, nggak ada masalah kalau memang itu yang dimiliki, silahkan. Akan lebih sempurna ketika 1 anak laki-laki 2 ekor kambing. Tapi kalau enggak ya sudah. Atau bisa jadi sekarang dia akikoin anaknya yang paling gede dulu 2 ekor kambing. Insya Allah nanti kalau punya rezeki lagi ibu akan akikoi anak yang selanjutnya. Jadi tetap dapat yang sempurna ya. Dan tetap niat untuk mengakikoin anak yang selanjutnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan dari Ukti Zahra Jamaah Zoom. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Ahwan izin bertanya. Bagaimana sikap kita saat menerima tamu yang merokok karena asap dan bau rokoknya membuat kita tidak nyaman Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Mungkin Ana sambung dengan pertanyaan berikutnya masih berhubungan dengan tamu Ustadz. Dari Ukti Mia Salim Jamaah Zoom. Ustadz, kalau ada tamu dan kemudian azan, selama ini saya suka persilahkan tamu dulu untuk sholat. Itu bagaimana Ustadz? Apakah itu dibenarkan? Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, bicara tamu yang merokok ya. Memang kalau kita ngelihat wabah rokok di negeri kita ini mungkin lebih menakutkan sebenarnya dari berbagai virus yang ada. Karena kita tahu orang tuh bawa penyakit. Oleh karena itu pemerintah kita membuat aturan di tempat-tempat umum tuh nggak boleh ngerokok. Di bus sudah nggak boleh ngerokok, di kereta. Waduh, kalau dulu kita naik kereta kayak cerobong asap tuh kereta. Semua orang rokok ya. Di bus juga seperti itu. Aturan pemerintah udah nggak boleh. Di bandara juga udah disediakan tempat khusus buat ngerokok. Gimana sikap kita dengan tamu yang merokok? Ya kita nggak ada masalah menegur dia. Mau mengatakan ya anak afwan ya. Soalnya anak di rumah nggak ada yang ngerokok. Dan sampaikan juga kita nggak ingin anak-anak kita terpengaruh dengan asap rokok itu. Atau paling nggak kita nggak sediakan asbak di rumah kita memang. Atau tulis terima kasih karena tidak merokok atau apa ya. Kalau memang kita tahu ada tamu yang biasanya datang merokok, kita udah siapin terima kasih karena tidak merokok. Supaya dia tahu diri. Dan subhanallah orang itu kadangkala waktu puasa dia mampu nggak ngerokok dari pagi sampai maghrib. Kenapa? Apa nggak bisa ketika bertamu menghormatin tamunya? Apalagi tahu rokok itu penyakit. Siapa yang bilang penyakit? Ya pemerintah kita yang bilang penyakit. Di mana-mana disebutkan itu penyakit gitu. Itu racun, membahayakan. Adapun berkaitan dengan tamu kita, kalau dikatakan tadi waktu masuk waktu sholat ya, dia mendahulukan tamunya sholat, ya kenapa nggak bareng-bareng sholatnya gitu? Kalau dia sama perempuan atau tamunya mau sholat tafadhol di tempat di musola, antui sholat di tempat lain. Jadi bukan nungguin tamunya sholat, tapi biarkan tamunya sholat sendiri dan nanti sholat sendiri di kamar umpamanya. Kecuali karena kondisi mukenahnya cuma 1. Sedangkan tamunya mau pergi. Kalau yang punya rumah, anak kan bisa masih ada waktu sholat. Tapi kalau dia mungkin mau pergi, kalau dia nggak sholat takut nanti habis waktunya umpamanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz. Dengan sisa waktu yang tersisa, apa boleh sekitar 2,5 pertanyaan lagi Ustadz? Nah, habis waktunya sebenarnya. Nah, tafadhali. Ya, satu aja Ustadz kayak gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ana mau bertanya dari Ukti Dwi Ningsih, Jawa Azum. Bertanya di luar tema Ustadz, bagaimana jika diundang acara 7 bulanan kehamilan dengan tetangga di samping rumah? Acara hanya dihadiri dengan ibu-ibu pengajian di kampung. Apakah Ana harus datang sedangkan acara itu adalah satu tradisi? Mohon pencerahannya Ustadz, karena Ana bingung mengambil sikap. Demikian Ustadz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Iya, hibati fillah. Ada banyak tradisi di masyarakat kita yang mungkin di pandangan sebagian orang masuk dalam kearifan lokal. Tapi kalau kita melihat, ternyata di balik itu mengandung unsur ibadah, ritual, mendekatkan diri kepada Allah, dibalut dengan keyakinan-keyakinan yang itu tidak jadi arif jadinya. Meyakini kalau anak itu tidak di7 bulani, nanti akan seperti ini, akan seperti ini. Ini yang berbahaya. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana ketika seorang wanita itu hamil sampai melahirkan, gimana sih. Namun kadangkala tradisi lokal itu memang warisan dari tradisi-tradisi yang sebelumnya, bahkan kadangkala sebelum Islam datang. Apa tugas kita? Tugas kita sebagai seorang muslim ketika melihat adanya ya mungkin perbedaan pendapat di antara para ulama, sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Udahlah, kita jangan ribut. Nggak bagus ribut itu. Al-khilafu syarr. Kata Ibnu Mas'ud, perselisihan itu buruk. Terus gimana caranya? Kembali kepada Nabi SAW. Tugas kita ketika tetangga kita umpamanya mengadakan acara itu, kita nggak perlu melestarikannya, kita nggak perlu meramaikannya. Tapi nanti setelah acara umpamanya kita datang ke dia, kita doakan, Ana minta maaf ya, Ana nggak bisa hadir acara kayak gini, tapi Ana doakan semoga anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, semoga ibunya juga seperti itu. Kita tuh kalau hidup bertetangga dengan baik, artinya sepanjang tahun kita berbuat baik sama tetangga kita. Kemudian di tengah-tengah itu ada acara-acara yang kita tidak hadir. Tapi tetangga kita kenal sama kita. Orang ini orang baik. Peduli sama tetangga. Maka insya Allah mereka akan memaklumi. Tapi kalau kita nggak berbuat baik sama tetangga, nggak bersosial sama tetangga, ada acara kayak gitu juga kita memang nggak hadir gitu ya. Tambah lagi tetangga lihat nih orang memang tidak bersosial gitu. Katanya udah ngaji, katanya udah belajar, tapi sama tetangga nggak care, nggak peduli. Mungkin itu yang perlu jadi pertimbangan sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah rahimakumullah. Kembali ya, kondisi negeri kita dan negeri-negeri yang lainnya mungkin masih mencekam dengan kasus Covid ini. Kalau mungkin di Jakarta, kata Bang Anis, mulai rumah sakit itu tidak seperti di awal bulan, alhamdulillah. Tapi di daerah jemaah, di kampung-kampung itu, subhanallah menakutkan sekali. Dari sejak Idul Adha ada teman yang ngomong, mungkin dalam 2 minggu ada 40 orang yang sudah mati di kampung itu. Cuma memang mereka tidak di swab, tidak apa. Mereka datang ke rumah sakit seperti yang katakan. Semalam anak nganter tetangga itu. Ditolak rumah sakit ini, rumah sakit ini. Cerita juga anak baca tadi. Ada yang keliling 9 rumah sakit. Ditolak, mati orang itu akhirnya. Jadi kondisinya mencekam. Terus apa yang harus kita lakukan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahkan semua sama Allah. Kita jangan panik. Yang namanya penyakit kalau mau datang tuh datang. Kita lakukan prokes. Kita jaga diri kita. Perbanyak doa. Dan sisanya, bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Doakan. Kalau ada tetangga kita yang isoman, doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan dia. Kalau ada kawan kita yang sedang sakit, doakan semoga Allah sembuhkan dia. Kenapa? Kalau kita mendoakan dia, Allah akan kirim malaikat yang mengaminkan doa kita dan mengatakan engkau juga akan dapat seperti itu. Artinya kita menjaga diri kita dengan mendoakan orang lain, bukan hanya dengan prokes aja gitu. Dan jaga untuk selalu berzikir mengingat Allah Jalla Jalaluh.
Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.